Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trido Suruttamukti, NPM 19124926. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Bi'al-Mansur, mengenai pengertian dan macam-macam tafsir Bi'al-Mansur. Yang pertama adalah pengertian tafsir Bi'al-Mansur. Tafsir Bi'al-Mansur adalah tafsir yang terdapat pada Al-Quran itu sendiri, hadis, atau juga dalam perkataan para sahabat sebagai penjelasan bagi apa yang Allah kehendaki dari firman-Nya. Kata al-maksur adalah isi maf'ul atau objek dari kata atsara ya'tsiru, ya'tsaratan wa atsaratan, yang secara etimologis berarti menyebutkan atau mengutip dan memuliakan atau menghormati, atau disebut juga dengan akrama. Atsar juga berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh, dan kesan. Jadi kata al-maksur pada hakikatnya mengacu pada makna yang sama, yaitu mengikuti atau sesuatu yang sudah ada dari orang lain atau masa lalu, sehingga tinggal menyimpan dan memanjang apa adanya. Tafsir Bi'al-Mansur memiliki nama atau istilah lainnya, yaitu tafsir an-naqli, disebut juga dengan tafsir Bi'al-Mansur, yang merupakan lawan kata atau anonim dari tafsir Bi'al-Rai. Sedangkan tafsir Bi'al-Naqli lawan kata dari tafsir Bi'al-Aqli. Untuk al-mansur adalah isi maf'ul yang bermakna al-manqul atau yang diriwayatkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Mu'jam al-Wasit, al-mansur ialah hadis yang diriwayatkan dengan sesuatu yang diwarisi dari generasi al-khalaf kepada generasi salaf. Tafsir Bi'al-Mansur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan sunnah, karena memang sunnah berfungsi sebagai kitabullah atau penjelas. Kemudian dengan perkataan para sahabat, karena mereka lah yang paling mengetahui kitabullah. Kemudian dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar, para tabi'in, karena pada umumnya mereka menerima dari para sahabat langsung. Kemudian yang kedua adalah macam-macam tafsir Bi'al-Mansur. Yang pertama, tafsir Bi'al-Mansur menggunakan Al-Quran itu sendiri. Mengapa jadi menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran. Umpamanya penafsiran kata mutakin pada surah Ali Imran ayat 133 dengan menggunakan kandungan ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dari mutakin adalah yang menafkahkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, dan seterusnya. Tafsir Al-Quran di Al-Quran ada yang dalam bentuk menafsirkan bagian atau tepatnya kosakata tertentu di dalam Al-Quran, baik dari ayat yang sama di dalam surah yang sama maupun juga di dalam surah yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah menggunakan hadis atau sunnah. Otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas atau mubayyin Al-Quran, umpamanya adalah penafsiran Nabi terhadap kata al-jum pada surah Al-An'am dengan pengertian syirik. Hal ini juga disebut dengan tafsir Al-Quran di Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Mengapa jadi disebut demikian? Karena menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Hadis teramat banyak jumlahnya untuk disebutkan satu persatu, dan dapat dilacak melalui kitab-kitab hadis yang jumlahnya juga cukup banyak. Malahan hampir semua kitab hadis membuat bab tentang tafsir, sekurang-kurangnya yaitu tafsir tentang ayat-ayat atau surah-surah tertentu. Nah, disinilah urgensi tafsir atau kitab-kitab tafsir sebagai penjelas dari kitab Al-Quran tersebut. Nah, jadi kita dapat menafsirkan Al-Quran melalui rujukan dari kitab hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Mengapa demikian? Karena sahabatlah yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemudian umpamanya pada penafsiran Ibnu Abbas terhadap kandungan surah An-Nas dengan kedekatan waktu kewafatan Nabi. Nah, di sini kan sahabat melihat secara langsung. Kemudian
Tafsir Al-Quran dengan sahabat yang dipandang sebagai orang yang paling banyak mengetahui Al-Quran. Mengapa demikian? Karena sahabat bertemu secara langsung dengan Rasulullah, umpamanya pada penafsiran Ibnu Abbas terhadap kandungan surah An-Nas dengan kedekatan waktu kewafatan Nabi. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat oleh sebagian golongan digolongkan sebagai tafsir di ar-riwayah. Seperti Al-Hakim misalnya dalam bukunya Al-Mustadrak mengatakan bahwa tafsir sahabat yang menyaksikan proses turunnya wahyu Al-Quran layak diposisikan sebagai hadis marfu, maksudnya disertakan dengan hadis Nabi. Namun demikian, ada pula ulama yang membatasi bahwa tafsir sahabat bisa digolongkan ke dalam kelompok tafsir di al-riwayah, manakala yang diambil dari mereka adalah hal-hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu simai, semisal sebab nuzul dan kisah yang tidak ada di dalam atau tidak ada kaitannya dengan lapangan ijtihad. Sedangkan hal-hal yang mereka peroleh dengan cara pemahaman dan ijtihad lebih tepat digolongkan ke dalam deretan hadis mauquf, tidak tempat ke dalam hadis marfu. Kemudian yang keempat adalah penjelasan tabi'in yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Nah, tadi adalah sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Kemudian di sini adalah tabi'in, karena tabi'in orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Umpamanya penafsiran tabi'in terhadap surah As-Saffat ayat 65 dengan syair Al-Qais. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang nilai riwayat al-tabi'in, namun sebagai rujukan penafsiran mereka tetap dipertimbangkan. Cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.